Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Before studying, let's say basmalah together. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video bahasa Indonesia kali ini, Ustazah dan kalian akan sama-sama belajar tentang materi yang terakhir, yaitu tema 4, keluargaku. Disimak baik-baik ya videonya. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga atau ayah dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat atau suatu rumah. Pasti kalian punya keluarga ya di rumah. Ya, ada berapakah jenis keluarga? Ya, keluarga akan dibahas di sini ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Apa itu keluarga inti? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri hanya dari ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga inti bisa juga disebut dengan keluarga kecil. Kalau keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, ada kakek, nenek, paman atau om, bibi atau tante, dan sepupu. Jadi keluarga besar jumlahnya lebih banyak daripada keluarga inti. Nah, coba perhatikan foto keluarga besar Udin. Ya, di situ ada banyak orang ya di dalam keluarganya Udin. Siapa sajakah mereka? Ini Udin ya, yang berbaju hijau dan berkacamata namanya Udin. Nah, kalau yang ini adalah ayah Udin. Ayah adalah orang tua kita yang laki-laki. Sedangkan yang berjilbab oranye berkacamata di sebelah Udin adalah ibu. Ibu bisa juga disebut mama, bunda, atau umi. Ibu adalah orang tua kita yang perempuan. Kemudian, nah kalau yang berjilbab ungu di belakang Udin adalah kakak Udin atau saudara kandung dari Udin. Apa itu saudara kandung? Yaitu saudara yang berasal dari ayah dan ibu yang sama. Bisa kakak kandung, bisa juga adik kandung. Kemudian laki-laki yang berdiri di belakang ayah Udin adalah kakek. Siapa itu kakek? Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kalian. Sedangkan ibu-ibu yang berkacamata di belakang ibu Udin adalah nenek. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu. Kalau kalian bisa ingat-ingat, berarti kalian punya dua kakek dan dua nenek dari ibu dan dari ayah ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, laki-laki yang berdiri di sebelah nenek adalah om atau paman Udin. Om atau paman adalah sebutan untuk adik laki-laki dari ayah atau ibu kalian. Nah, ini perempuan yang pakai baju pink. Di sebelah kakek adalah bibi atau tante, yaitu adik perempuan dari ayah atau ibu kalian. Nah, jadi ini lingkarannya salah ya. Jadi yang harus dilingkari adalah yang ini. Ya. Nah, ini perempuan yang tidak berjilbab ya, yang di depan Om Udin itu adalah saudara sepupu. Saudara sepupu adalah anak dari om atau tante kalian. Jadi, keluarga besar Udin yang ada di foto ini ada siapa saja? Ada Udin, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada kakek, ada nenek,
ada om atau paman, ada bibi atau tante, dan ada pula saudara sepupu. Jadi ada berapa orang di foto ini? Ya, 9. Ada 9 orang di foto keluarga besar Udin. Nah, sekarang kita beralih ke aturan-aturan di dalam rumah. Kalian kan tinggal bersama orang tua di sebuah rumah. Seperti yang Us pernah bilang, di sebuah rumah atau keluarga pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda. Nah, Ustazah akan memasukkan aturan ke dalam 3 kategori atau 3 jenis. Yang pertama, aturan terhadap orang tua saat di rumah, kemudian aturan saat makan, dan aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Yuk kita bahas satu-satu ya. Aturan terhadap orang tua saat di rumah. Orang tua kalian itu ayah dan ibu ya. Sebagai anak, apa sajakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Mematuhi artinya melaksanakan perintah orang tua yang baik. Misalkan orang tua mengajak kita sholat berjamaah, yuk kita sholat maghrib yuk. Kita harus mau, karena itu perbuatan yang baik. Kita harus mematuhi atau melaksanakan. Kemudian biasakan berbicara dan bersikap sopan terhadap orang tua. Terhadap orang tua biasakan menggunakan nada suara yang lembut, tidak marah-marah, tidak galak ya. Jangan pakai nada tinggi, misalkan mama ambilin aku minum dong, itu tidak sopan ya. Jadi gunakanlah bahasa atau kalimat-kalimat yang baik. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Nah, sekiranya orang tua lagi kerepotan ya, ibu masak tapi rumah kotor. Nah, kalian bantu pekerjaan ibu dengan menyapu, ikut membuang sampah gitu. Dan kemudian tidak mengganggu saat orang tua kalian sedang istirahat. Ya, biasanya kan pulang kerja ayah capek atau ibu setelah seharian melakukan kegiatan itu lelah, ingin istirahat. Nah, kalian sebagai anak harus mengerti, orang tua lagi istirahat, berarti kalian kalau mau main tidak boleh terlalu ramai. Jadi supaya orang tua pun tenang saat istirahat. Kemudian aturan saat makan. Ini sudah pernah Us bahas di video sebelumnya. Kita akan mengulang sedikit ya. Saat makan, biasakan membaca doa sebelum dan sesudah makan. Sebagai anak Islam, kita harus membiasakan hidup Islami, yaitu dengan membiasakan diri berdoa sebelum melakukan sesuatu. Doa sebelum makan dan sudah makan, siapa yang sudah hafal? Langsung dipraktekkan ya kalau mau makan dan sudah makan. Yang kedua, biasakan makan dengan tangan kananmu. Kecuali tangan kanan kalian lagi sakit atau terluka dan gak bisa dipakai, kalian bisa minta tolong orang lain untuk menyuapi kalian, atau boleh dengan terpaksa pakai tangan kiri. Kemudian biasakan makan duduk dengan tertib. Jadi duduk di kursi atau mungkin di bawah juga tidak masalah. Yang penting jangan biasakan makan dengan berdiri atau dengan tiduran. Dan terakhir, tidak bercanda atau mungkin mengobrol ya saat makan. Karena saat makan kalian ngobrol atau bercanda berlebihan, itu akan bikin kesedak atau keselak gitu ya. Aturan berikutnya yaitu aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Ya, kebersihan rumah bukan hanya tugas dari ayah, ibu, atau pembantu. Kalian sebagai anak juga wajib menjaga kebersihan rumah. Apa saja sih yang bisa kalian lakukan supaya rumah tetap bersih? Yang pertama, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Di rumah kalian sudah pasti ada tempat sampah lebih dari satu. Kalian bisa kok membantu orang tua dalam membersihkan rumah dengan cara membiasakan diri membuang sampah atau mungkin sisa makanan kalian ke tempat sampah. Jangan dibiarkan di lantai atau dibuang sembarangan di lantai. Kemudian biasakan merapikan buku, alat-alat sekolah, dan mainan setelah selesai dipakai. Ya, jadi setelah belajar bukunya berantakan, kalian bisa rapikan sendiri.
ditumpuk jadi satu, pensilnya dimasukkan ke tempat pensil, mainannya dimasukkan ke dalam tempat atau alat penyimpanan supaya terlihat lebih rapi ya. Jadi tidak semuanya harus orang tua yang melakukan, kalian juga pasti bisa. Kemudian, hal-hal kecil yang bisa dilakukan dalam menjaga kerapihan atau kebersihan rumah yaitu merapikan tempat tidur kalian sendiri. Merapikan spray, bantal yang jatuh atau yang berantakan ditumpuk jadi satu supaya terlihat lebih rapi. Kemudian menyapu atau mengepel. Sudah kelas 1 pasti sudah tahu cara menyapu dan mengepel ya. Bisa bantu orang tua menyapu kamar sendiri atau mengepel kamarnya sendiri. Jadi supaya terlihat lebih bersih rumahnya, tidak berantakan, tidak kotor, tidak banyak sampah. Itu tadi materi tema 4 keluargaku tentang anggota keluarga yang di rumah dan aturan-aturan saat ada di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau Ustazah menyampaikannya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke Ustazah atau bisa tanya ke orang tua untuk lebih bisa menjelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Ustazah tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.